semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Ya, teman-teman semua senang bisa bertemu kembali malam hari ini ya. Tentunya sebagian besar aktivitas saya membuat video itu di malam hari, karena memang siang harinya sibuk sekali. Oke, teman-teman, hari ini kita akan coba bahas sesuatu yang tidak kalah penting berkenaan dengan kegiatan di apotek. Khususnya nanti saya akan berbagi cerita kepada teman-teman semua mengenai pengalaman saya dalam mengelola apotek. Nah, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah seputar apa saja hal-hal yang sulit yang saya temukan dalam mengelola sebuah apotek. Nah, ini mungkin materi yang baru ya, tema yang baru yang sebenarnya perlu sekali diketahui oleh teman-teman owner, khususnya rekan-rekan saya sejawat apoteker dimanapun berada, supaya lebih tahu ya, lebih paham kondisi di lapangan, sehingga ketika teman-teman nanti menghadapi situasi yang sama, teman-teman mungkin sudah bisa berpikir langkah-langkah strategis yang harus diambil ketika permasalahan-permasalahan ini muncul ke depannya. Nah, baik teman-teman, saya lebih kurang menjalankan apotek ini sudah tahun ketiga ya, dari tahun 2018 kemarin. Suka duka sudah cukup banyak, tapi yang mana banyak dukanya sih sebenarnya dibandingkan sukanya ya. Saya sudah pernah cerita tentang pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani di masa-masa awal pendirian apotek yang tentu tidak mudah. Nah, kalau kita flashback ke belakang 3 tahun yang lalu, saya pernah cerita 1 tahun pertama itu adalah 1 tahun yang cukup sulit bagi kami, tapi belum tentu bagi teman-teman semua ya. Situasi kondisi itu sangat tergantung pada banyak hal. Salah satunya adalah di mana posisi apotek itu berada, berapa kemampuan finansial kita, kemudian sumber daya manusia ya, sumber daya finansial tadi, kemudian sumber daya lainnya yang bisa menopang manajemen daripada apotek itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, nah kita kesampingkan itu semua teman-teman, itu sudah masa lalu dan sudah dilewati. Kita sudah berjalan dan alhamdulillah sekarang sudah ya lumayan bertahan ya di situasi yang cukup sulit saat ini, di tengah persaingan apotek yang cukup besar, di mana perizinan apotek kecenderungannya juga cukup mudah saat ini. Nah, tentunya ada persaingan, tentunya ada kompetisi, yang mana kita bisa bertahan pun sudah bersyukur ya. Apalagi bisa sustainable, bisa berkembang menjadi lebih besar, maka tentu itu adalah cita-cita yang ingin dicapai ke depannya. Baik, teman-teman, kita fokus kepada hal-hal yang mungkin akan teman-teman temukan ketika nanti menjalankan apotek. Nah, apa saja itu yang akan kalian temukan? Maka tonton video ini sampai selesai. Teman-teman, kita akan fokus kepada masalah-masalah yang mungkin akan kalian temukan nanti berkenaan dalam pengelolaan apotek. Yang pertama, sepi pelanggan. Oke, ini permasalahan klasik ya, tidak hanya apotek, tapi juga permasalahan-permasalahan bisnis yang lain. Bisnis apapun itu ya, sektor jasa, kemudian pelayanan publik dan sebagainya, itu sangat-sangat berhubungan dengan customer ya. Apalagi apotek, yang mana kita sangat bergantung kepada yang namanya customer atau pasien yang datang ke apotek, apakah dia membeli obat sendiri, membeli obat atas resep dokter, atau pelayanan kesehatan lainnya. Nah, tentu kehadiran konsumen ini sangat diharapkan untuk menopang sumber income daripada apotek itu sendiri. Nah, maka dari itu teman-teman, kita tentu akan menghadapi situasi yang sama ketika apotek itu baru berdiri, yaitu sepi pelanggan. Dan pada suatu kondisi ada waktu-waktu tertentu yang mana memang pelanggan itu hadirnya sedikit, jumlah kunjungannya tidak banyak. Ya, itu banyak sekali faktor-faktornya ya teman-teman.
yang berkontribusi terhadap sepinya pelanggan tadi. Misalnya satu, obat kita tidak lengkap ya. Kemudian mereka punya pengalaman yang pernah ke apotek kita menyatakan bahwa obat kita tidak lengkap. Nah, kemudian mereka beralih dan tidak mau datang lagi. Itu suatu hal yang wajar. Nah, kemudian yang kedua, kondisi ya. Kondisi lingkungan ya. Misalnya pada saat itu cuaca hujan ya. Saya sering sekali mengamati bahwa kalau hujan kunjungan itu rendah ya. Gitu ya. Nah, saya tidak tahu di tempat kalian ya. Nah, tapi bisa jadi itu terjadi di tempat Anda juga. Kalau di tempat kami, pengalaman kami seperti itu. Nah, pada kondisi hujan siap-siap menerima kedatangan yang lebih sedikit dari biasanya. Nah, itu cuaca ya. Faktor yang sulit kita kontrol. Nah, inventory yang kurang tadi, cuaca yang susah kita kontrol itu sangat berkontribusi terhadap minimnya jumlah kedatangan orang yang ke apotek. Dan itu suatu hal yang sangat mungkin terjadi dan jangan terkejut ketika menghadapi seperti itu. Kita kuncinya harus tetap bersabar, tetap menjalankannya dengan semaksimal mungkin, dan tentunya harus melakukan inovasi-inovasi mendatangkan customer. Bagaimana inovasi mendatangkan customer? Ya banyak cara ya sebenarnya, tapi mungkin tidak saya open di video kali ini. Ya banyak cara yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menghadirkan customer atau konsumen ke apotek. Oke, yang kedua teman-teman, yang bakal teman-teman sulit nanti hadapi adalah mengelola inventory. Mengelola obat dan perbekalan farmasi lainnya. Perbekalan farmasi termasuk nanti obat herbal, alat kesehatan, dan perbekalan medis lainnya. Nah, ini sangat-sangat berbeda kalau teman-teman punya pengalaman mengelola objek atau perbekalan lainnya di luar produk-produk kefarmasian. Misalnya teman-teman pernah jualan inventory peralatan berkenaan dengan misalnya bengkel ya, atau teman-teman pernah usaha di bidang stationery atau berhubungan dengan perlengkapan alat tulis ya, kemudian berhubungan dengan makanan ya, kemudian berhubungan dengan hal-hal yang tentunya mungkin barang-barangnya cukup besar, kemudian controllingnya lebih mudah. Nah, beda teman-teman dengan apotek ya. Obat itu barangnya kecil, biayanya besar. Jadi kita misalnya beli ya, obat itu 1 juta. Nah, 1 juta itu bisa jadi teman-teman hanya dapat 2 botol. Bayangkan, dengan harga modal 500.000. 1 juta hanya 2 botol. Kecil sekali barangnya, tapi memakan biaya yang besar. Bisa jadi nanti 1 juta teman-teman dapat 1 kardus atau 1 kotak gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya obat itu barangnya kecil, harganya relatif ya. Ada yang mahal, ada juga sih sebenarnya yang murah. Tapi pada dasarnya rata-ratanya ya barangnya sedikit, jumlah investasinya lumayan besar. Nah, jadi jangan heran nanti kalau punya modal sedikit, 10 juta katakanlah gitu, 15 juta, barang yang didapatkan cuma cukup memenuhi etalase di depan, belakang belum terpenuhi. Nah, itu berproses. Nah, jadi jangan heran ketika menemui hal-hal yang semacam itu. Kemudian yang ketiga, berkenaan juga dengan inventory. Apa masalahnya dengan inventory? Inventory obat itu susah dikontrol. Nah, contoh gini ya. Misalnya kita bisa jual obat itu kan per box. Bisa jual per keping. Bisa juga nanti jual per tablet. Nah, jadi satuannya itu banyak ya teman-teman. Bisa tablet, bisa jual per box, bisa jual per keping atau blister. Bisa jadi nanti jual botolan atau curahan. Ya, misalnya kapsul yang ada di dalam botol kemudian dijual per kapsul gitu ya. Karena untuk kebutuhan melayani konsumen dalam jumlah yang sedikit. Nah, itu akan teman-teman hadapi nanti sehingga controllingnya sulit. Nah, controlling inventory sulit ya, sehingga kita tentu memerlukan sebuah alat yang disebut dengan sistem atau aplikasi. Tentunya membangun aplikasi untuk apotek itu kalau kita beli jadi itu kadang tidak memenuhi kebutuhan kita. Sehingga paling baik sebenarnya adalah menggunakan aplikasi-aplikasi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kita develop dari awal, kita bangun dari awal
menggunakan ahli IT yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Dan tentu itu menggunakan waktu, menggunakan biaya, ya tentunya ada biaya tersendiri yang harus dialokasikan. Nah, selama kita masih manual teman-teman, maka controlling itu wajib kita lakukan dengan baik. Kalau kita tidak kontrol dengan baik, maka kita berpacu waktu dengan expired date. Ada obat yang expired date-nya hanya 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang sepanjang sampai 5 tahun gitu ya. Tergantung dari jenis obat dan karakteristiknya. Nah, teman-teman patut memiliki kemampuan, skill, insting untuk mengelola itu. Bagaimana caranya menerapkan yang first expired first out, FIFO. Yang pertama expired itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Dan itu perlu sebuah proses di mana kita perlu belajar, kita perlu pengalaman, dan kita perlu insting ya dalam hal melakukan itu. Dan itu kecenderungannya sulit. Nah, sehingga ada waktunya nanti kita tidak bisa mengeluarkan barang, akhirnya barang-barang itu expired. Lebih-lebih kita untung ya bisa dikembalikan ke PBF, tapi ada juga barang-barang tertentu yang mungkin tidak bisa dikembalikan. Akhirnya kita menanggung kerugian atas expired date daripada produk-produk kefarmasian tersebut. Itu pasti akan teman-teman temui ke depannya nanti pada saat awal mendirikan apotek. Bahkan sampai sekarang pun saya masih menemukan obat-obat expired date yang kami memang tidak bisa kelola dengan baik. Oke ya. Yang kedua, yang ketiga tadi adalah inventory. Kemudian yang keempat. Nah, permasalahan yang keempat adalah berkenaan kerjasama teman-teman nanti dengan pemilik toko ya. Nah, ini juga masalah besar ya. Di mana-mana saya pikir sama, tidak hanya apotek ya. Masalah kerjasama dengan pemilik toko. Nah, misalnya pemilik tokonya kita kebetulan ya tidak memiliki toko sendiri, kita harus menyewa. Nah, seperti kami nih menyewa misalnya, itu kita harus punya kemampuan insting negosiasi yang cukup besar ya dengan pemilik toko. Ada waktu-waktu tertentu setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mungkin mereka akan naikkan tuh sewa. Bayangkan, lihat apoteknya agak ramai sedikit, oh rame nih, naikin aja deh sewanya gitu ya. Nah, ini yang akan teman-teman hadapi. Sudah rame-ramenya apotek, kalau kita pindah belum tentu gitu ya. Pasarnya akan sama seperti itu, pindah bergeser itu perlu waktu, perlu biaya ya, dan perlu perizinan lagi. Bayangkan, ketika toko yang Anda sewa itu diambil atau dinaikkan sewanya berkali-kali lipat. Nah, ini menjadi masalah tersendiri yang teman-teman akan hadapi ke depan. Dan itu tentunya kita harus antisipasi dari awal. Kira-kira pendekatan itu diperlukan. Bagaimana kita menyampaikan dengan yang punya toko supaya toko ini tetap bisa stabil, apotek bisa berjalan tentunya dengan tarif atau biaya sewa yang sewajarnya, yang sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Nah, jadi itu teman-teman, banyak sebenarnya masalah apotek itu kecil ruangannya, tapi yang kita kelola itu tidak mudah. Nah, jadi teman-teman jangan membayangkan apotek itu mudah dikelola gitu ya, tidak. Tapi kalau kita terbiasa learning by doing, bagaimana kita bisa mengontrolnya, bagaimana kita bisa memanagenya dengan baik, maka dari itu siapapun nanti yang berusaha apotek itu jangan dilepas teman-teman, jangan diserahkan kepada orang lain, jangan diserahkan kepada pegawai. Karena apa? Effort dari pegawai itu berbeda dengan effortnya dari pemilik. Kalau kita pemiliknya, apalagi kita apotekernya sendiri, kita akan memiliki daya juang effort untuk mengembangkan. Tapi kalau kita serahkan ke orang lain, ke pegawai, mereka biasanya daya juangnya terbatas sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sesuai dengan budgeting yang kita mampu berikan kepada mereka. Nah, jadi ini sangat-sangat krusial, sangat urgent ya, diketahui bahwa menjalankan apotek itu harus terjun sendiri dan susah untuk didelegasikan kepada orang lain. Nah, karena banyak hal yang mungkin nanti yang teman-teman sadari akan teman-teman ketahui nanti ketika langsung terjun ke dunia apotek. Dan ini tidak mudah kalau dikelola oleh orang lain. Apalagi masalah negosiasi dengan PBF,
kemudian bagaimana mekanisme kredit dengan PBF. Kalau kita kelola sendiri kita akan tahu. Bagaimana mekanisme diskon kita tahu. Oke teman-teman, sedikit share dari saya. Selebihnya nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai hal-hal detail lainnya terkait apotek yang tentunya sangat menarik akan dibicarakan lagi. Demikian yang bisa saya sharingkan pada malam ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Kembali lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.